Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pagi hari di tanggal 27 Oktober 2010, seseorang menemukan jasad seorang wanita yang mengambang di Laut Apecau, Hong Kong. Korban memakai bra merah dan kaos oblong putih, namun bagian bawah tubuhnya dalam kondisi polos. Polisi laut yang datang setelah mendapat laporan segera mengangkat jasad tersebut dari air. Pada tubuh korban terdapat banyak luka pada bagian leher serta tangan yang diduga akibat benturan dari benda-benda laut saat korban sedang terombang-ambing. Tampaknya wanita tersebut tersapu arus dan tenggelam, sehingga saat itu polisi tidak menaruh kecurigaan. Pada tubuh korban, polisi tidak menemukan adanya barang pribadi ataupun kartu identitas yang dapat membantu untuk melakukan identifikasi. Dan biasanya, setelah sebulan jika tidak seorang pun yang mengklaim jasad tersebut, maka pihak rumah sakit akan melakukan kremasi dan dikubur dalam makam tanpa nama. Namun korban sangat beruntung karena sesaat setelahnya ada pasangan suami istri yang menghubungi pihak kepolisian dan sangat yakin jika korban adalah putri mereka yang bernama Huyu. Dua hari sebelumnya, orang tua Huyu mendapat telepon dari seorang pria yang merupakan rekan kerja sang putri. Si pria menanyakan di mana keberadaan Huyu karena di hari itu dia tidak masuk kerja. Mendengar hal ini, orang tuanya tentunya merasa kaget karena sejak semalam Huyu tidak berada di rumah. Masih di hari yang sama mereka pun memutuskan untuk mencarinya. Namun setelah mencari dan tidak menemukan sang putri, mereka pun segera mendatangi kantor polisi dan melaporkan Huyu sebagai orang hilang. Yang di saat itulah mereka mengetahui tentang penemuan jasad tersebut. Untuk memastikan identitas korban, polisi meminta pasangan itu untuk mendatangi rumah sakit pada keesokan harinya. Namun setelah kembali dari kantor polisi, mereka mendapat telepon dari seorang pria bernama Wen yang mengaku sebagai teman Huyu. Setelah menjelaskan situasinya, Wen mengungkapkan bahwa dia merupakan mantan polisi yang sekarang bekerja sebagai sopir taksi. Dia pun menawarkan diri untuk mengantar mereka ke rumah sakit. Yang tawaran tersebut tentunya diterima oleh pasangan ini dan merasa sangat bersyukur bahwa Huyu memiliki seorang teman yang sangat perhatian. Keesokan harinya, setelah melakukan identifikasi di ruang jenazah, Pak Yu memastikan jika korban adalah sang putri. Dia mengenalinya melalui bekas luka cacar yang ada di lengannya. Saat itu polisi mengatakan jika kemungkinan Huyu terpeleset ke dalam sungai atau tewas akibat bundir. Namun mereka membantah dugaan tersebut karena sangat yakin jika sang putri tidak akan melakukan hal itu dan tidak ada sikap aneh yang mereka temui pada Huyu sebelum kejadian tersebut. Terutama di saat itu, Huyu memakai celana jeans yang cukup berat sehingga tidak mungkin jika air laut dengan mudahnya dapat melepaskan celananya. Menurut mereka, di hari itu setelah pulang bekerja, Huyu hanya duduk di rumah dan setelahnya chatting dengan teman-teman online-nya. Namun tiba-tiba dia meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun. Dan beberapa jam kemudian, dia pun menelpon orang tuanya sambil mengatakan jika sedang hangout di daerah Lan Kai Fong dan akan pulang dengan taksi, serta meminta mereka agar tidak khawatir. Hingga 2 hari setelahnya, tiba-tiba Huyu ditemukan mengapung di lautan yang berjarak 10 km dari rumahnya. Sehingga orang tuanya percaya jika sang putri merupakan korban pembunuhan dan meminta polisi untuk menemukan pelakunya. Tetapi karena polisi belum menemukan bukti-bukti, untuk sementara waktu mereka pun menyatakan jika kasus ini merupakan kecelakaan akibat tenggelam. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan jika saat dilakukan otopsi, tubuh korban dalam kondisi terentang dan juga kaku. Dan sebelum kematiannya, korban juga sempat dicekik. Namun penyebab kematian akibat kehabisan nafas pada saat tenggelam, yang artinya sebelum terjatuh ke laut, Huyu masih dalam keadaan hidup. Waktu kematian diperkirakan antara jam 7 hingga jam 8 pagi, tepat di hari yang sama sebelum korban ditemukan.
3 hari setelah Huyu ditemukan, kasus ini secara resmi ditangani oleh tim reserse kriminal yang menurunkan para penyelam ke lokasi penemuan. Dan setibanya di sana, mereka mencoba mencari celana jeans, pakaian dalam, dan barang-barang milik korban, tetapi sayangnya tidak menemukan apa-apa. Di saat bersamaan, detektif mendatangi Balai Pengamatan Kelautan untuk mencari informasi tentang kondisi laut di hari kejadian. Namun menurut mereka, pada hari kejadian aliran laut tidak terlalu kuat, sehingga tidak mungkin akan membuat celana jeans serta celana korban terlepas dari badannya. Mendengar keterangan tersebut, detektif meyakini jika TKP bukanlah merupakan TKP utama, melainkan hanya tempat pelaku untuk membuang korban. Dan tanpa adanya petunjuk yang jelas, polisi memutuskan untuk terlebih dulu menyelidiki latar belakang Huyu serta hubungannya dengan keluarga serta teman-temannya. Huyu yang berusia 25 tahun merupakan putri tertua dari keluarga Yu. Keluarga mereka pindah ke Hong Kong di tahun 1997 yang saat itu orang tuanya bekerja paruh waktu dan adik-adiknya masih sekolah. Setamat SMA, Huyu belajar ilmu pariwisata di Institut Pendidikan Kejuruan Hong Kong dan berhasil tamat di tahun 2009. Tidak lama setelahnya, dia bekerja di beberapa tempat, termasuk di toko roti, restoran, dealer mobil, dan akuntan di sebuah perusahaan. Menurut rekan kerjanya yang bernama Awen, Huyu memiliki kepribadian yang ceria dan juga senang tertawa. Gadis itu sangat populer serta tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Namun pendapat berbeda justru datang dari sahabat Huyu yang bernama Zenli yang mengaku jika kehidupan percintaan gadis itu tidaklah selugu yang dilihat oleh orang-orang. Kemanapun Huyu pergi, dia menarik banyak perhatian pria. Dia juga aktif di media sosial dan bercita-cita ingin menikah dengan bule agar bisa pindah ke luar negeri. Untuk mencapai mimpinya, Huyu seringkali nongkrong di area yang banyak didatangi bule, termasuk di daerah Lan Kai Fong. Selain itu dia juga memiliki banyak pacar yang sering ditemui di tempat kerja yang biasanya hubungan mereka akan berakhir dalam beberapa bulan. Dan setelahnya, Huyu akan pindah kerja ke tempat lain untuk mencari pengalaman serta pacar baru. Zenli yang mengenal Huyu dengan sangat baik juga mengungkapkan bahwa sebelum lulus SMA, Huyu pernah berpacaran dengan seorang manajer yang bernama Ahoy. Setelah lulus SMA, dia bekerja di sebuah restoran, yang di sini dia berkenalan dengan seorang pelanggan pria yang menyebabkan putusnya hubungan dengan Ahoy. Tidak lama kemudian, dia berkenalan dengan seorang bule Jerman sebut saja bernama Anton yang juga merupakan pelanggan di restorannya. Tidak menunggu lama, mereka pun berpacaran dan sang bule yang tergila-gila bahkan menulis di medsos tentang pernyataan cintanya. Dia juga berencana untuk mengajak Huyu pindah ke Jerman, namun rencananya seketika berantakan ketika Anton dipindah tugaskan ke Beijing. Dan karena tidak tahan menjalani hubungan jarak jauh, perlahan hubungan keduanya pun mulai merenggang. Hal ini membuat Huyu sangat terpukul karena batal tinggal di luar negeri. Dia pun meminta bantuan seorang peramal untuk melihat peruntungannya. Tetapi sang peramal menyatakan bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi gadis nakal dan selalu mengalami cobaan dalam setiap percintaan. Saat itu sang peramal juga memberi saran agar Huyu lebih memperhatikan sikapnya dengan tidak mencari masalah atau menjalin hubungan yang singkat. Namun Huyu yang sepertinya tidak mendengarkan saran tersebut masih saja pergi ke Lan Kai Fong untuk minum-minum bersama beberapa orang pria. Tetapi sejak belakangan hari, dia menjadi lebih nekat lagi dengan pergi sendirian untuk minum-minum di bar. Dan sepulangnya dari sana, biasanya dia akan diantar pulang oleh pria itu. Namun ada kalanya, dia pulang sendirian dengan menaiki taksi. Keterangan Zenli sangat cocok dengan temuan polisi, yang dalam pemeriksaan pada riwayat panggilan di ponsel Huyu, terdapat banyak panggilan yang semuanya nomor telepon pria. Sehingga pada saat itu, polisi memanggil lebih dari 50 orang untuk diinterogasi selama 2 hari berturut-turut. Salah seorang dari mereka adalah Ahoy yang merupakan mantan kekasih Huyu. Ahoy yang saat itu bekerja sebagai sopir taksi dan telah memiliki pacar baru, sepertinya masih terobsesi dengan gadis itu. Dan 2 hari sebelum tewasnya Huyu, pria itu membohongi pacarnya dengan mengaku sedang bekerja shift malam
demi untuk menemui Huyu. Tetapi di hari yang telah dijanjikan, saat itu Ahui telah menunggu lama dan Huyu masih belum datang. Dan sejak saat itu, mereka masih belum berkomunikasi. Yang karena hal ini, polisi pun mencoret nama Ahui dari daftar tersangka karena pria itu memiliki alibi yang kuat. Setelah Ahui dicoret dari daftar tersangka, polisi pun memanggil Wen yang sebelumnya pernah mengantar orang tua Huyu ke rumah sakit. Saat itu dia dipanggil karena nomor teleponnya merupakan panggilan terakhir yang dihubungi Huyu di hari kejadian. Pria itu pun menceritakan jika dan Huyu saling kenal sejak setahun yang lalu. Saat itu, Wen sedang mengemudi di sekitar Lankai Fong untuk mencari para penumpang. Dan Huyu tiba-tiba masuk di kursi penumpang, yang hal ini membuat Wen merasa senang karena gadis itu tampak ramah serta tidak curiga pada sopir taksi asing. Sepanjang perjalanan keduanya menjadi cepat akrab. Bahkan Huyu meminta nomor ponsel Wen dan mengatakan bahwa dia akan menelponnya secara langsung jika sedang membutuhkan taksi. Huyu juga meminta diskon 30% untuk biaya perjalanan, yang karena Huyu sangat baik sehingga Wen pun setuju dan memberi diskon. Sejak saat itu, Huyu pun menjadi pelanggan tetap dan mereka juga berteman baik. Ketika Huyu bekerja lembur atau berada di luar rumah hingga larut malam, dia pun akan meminta Wen untuk mengantar pulang. Namun di hari kejadian itu, ketika Huyu minta dijemput, saat itu Wen tidak bisa segera tiba karena sedang menjemput penumpang lain di daerah Taman Zifu. Berdasarkan pemeriksaan pada riwayat panggilan di ponselnya, polisi menemukan bahwa Wen telah menghubungi Huyu sebanyak 4 kali di antara tanggal 26 dan 28 Oktober. Dia menelpon dan mengirim pesan SMS untuk mengetahui di mana keberadaan Huyu. Dan Wen adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Huyu telah hilang. Namun karena tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, Wen pun dicoret dari daftar. Setelahnya polisi pun memeriksa Anton si bule Jerman yang diketahui selama sebulan belakangan kembali menjadi dekat dengan Huyu saat pria itu sedang berada di Hong Kong. Dan ketika Anton kembali ke Beijing, mereka masih sering berhubungan melalui telepon serta beberapa kali menyempatkan diri datang ke Hong Kong untuk bertemu sang kekasih. Dalam masa-masa ini, keduanya juga sering saling memposting di media sosial tentang rasa rindu dan kebersamaan mereka. Terlihat bahwa Huyu sangat mementingkan hubungan tersebut dan juga terlihat mesra saat bersama Anton. Anton juga dikeluarkan dari daftar tersangka setelah polisi memastikan jika di hari kejadian pria itu sedang tidak berada di Hong Kong. Setelah menyelidiki banyak orang, saat itu polisi yang belum menemukan siapa pelakunya memutuskan untuk menanyai orang tua Huyu. Salah seorang polisi yang mendengarkan kesaksian mereka tiba-tiba mengatakan jika dia telah tahu siapa pelakunya. Berdasarkan pengakuan orang tua Huyu, pada pagi hari di tanggal 28, Wen mengantar mereka ke ruang jenazah untuk mengidentifikasi jasad. Yang artinya pria itu sudah mengetahui jika Huyu telah meninggal. Namun di malam harinya, dia masih menelpon dan mengirim pesan ke ponsel Huyu sambil bertanya di mana keberadaannya. Hal ini membuktikan jika Wen mencoba untuk mengelabui polisi. Dalam penyidikan lanjutan, polisi menemukan bahwa keterangan waktu yang diberikan oleh Wen tidak cocok dengan fakta yang ada di lapangan. Di malam kejadian, Wen mengaku sedang berada di sekitar Taman Zifu. Namun dalam rekaman CCTV, terlihat pria itu tidak pernah berada di sana dan justru berada di lokasi penemuan jasad sekitar jam 5 pagi. Polisi pun segera memeriksa taksi yang dikendarai oleh pria itu. Yang di sana, mereka menemukan noda darah yang cocok dengan milik Huyu, sedangkan di bagasi juga ditemukan beberapa serat pakaian milik gadis itu. Dan beberapa waktu kemudian, Wen pun ditangkap saat sedang berada di sebuah restoran teh. Wen yang berusia 47 tahun, adalah seorang pria lajang yang di tahun 1988 hingga 1995 bekerja sebagai polisi laut di pangkalan polisi laut Aberdeen. Namun dia dipecat dan dipenjara selama 10 bulan karena secara diam-diam mengambil foto seorang wanita yang kemudian digunakan untuk memeras orang lain. Setelah bebas dari penjara dan akibat sulit mendapatkan pekerjaan, pada akhirnya dia pun bekerja sebagai sopir taksi pada shift malam. Dalam interogasi, Wen mengakui jika dia menyukai Huyu dan telah jatuh cinta pada pandangan pertama.
Namun ketika mengetahui bahwa Huyu sudah memiliki pacar, Wen yang tidak bisa berbuat banyak saat itu memutuskan untuk tetap berteman. Pada Juli 2010, Huyu memberitahukan pada Wen bahwa dia ingin membeli peralatan rumah tangga dan meminjam uang sebesar 22 juta. Wen pun setuju untuk meminjamkan uang tersebut, asalkan Huyu bersedia sekali dalam seminggu untuk melayani otong buriknya. Dan hari itu merupakan hari pertama kalinya mereka melakukan happy ending sebagai ganti kebaikan Wen yang meminjamkan uang tersebut. Ketika keesokan harinya Wen akan mengirim uang ke rekening Huyu, untuk kedua kalinya mereka kembali melakukan hal itu. Dan sesuai perjanjian awal, setiap minggu mereka akan menuju ke Gunung Mot dan mencari tempat terpencil seperti Clearwater Bay dan Lobster Bay yang di sana mereka akan melakukan arisan kerang rawa dan lintah laut. Wen juga akan membayar Huyu sejumlah 1 hingga 2 juta atas pelayanannya. Bahkan di lain hari, Huyu akan kembali meminjam uang yang selalu diberikan oleh pria itu. Ketika hubungan mereka telah berjalan selama 3 bulan, pada hari kejadian itu, Huyu menghubungi Wen dan meminta untuk dijemput. Wen yang tahu bahwa mereka akan melakukan happy ending, membawa mobilnya berkendara ke area terpencil yang berada di luar area pemakaman di desa Saikung. Tempat itu merupakan tempat biasanya mereka berhenti untuk melakukan happy ending dan hari itu merupakan ke-10 kalinya mereka parkir di sana. Saat sedang asik-asik, tiba-tiba mereka berhenti bermain ketika sebuah mobil lewat di area itu. Dan karena kaget, seketika otong Wen langsung menciut yang pada akhirnya tidak bisa melanjutkan permainan. Hingga pada akhirnya mereka berdua hanya ngobrol dengan kondisi Huyu yang polos pada bagian bawah. Selama obrolan, Huyu mengatakan jika Anton akan datang ke Hong Kong dan pulang ke Jerman pada tanggal 1 November. Dia memutuskan untuk ikut ke Jerman dan hari itu merupakan hari terakhir bahwa dia dan Wen bisa bersama-sama. Saat itu Huyu kembali meminjam uang yang akan digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya di bank agar Anton tidak tahu jika dia memiliki hutang. Namun Wen menolak permintaan tersebut dan mengatakan jika semua uangnya sudah dipinjamkan pada Huyu. Mendengar hal itu, Huyu justru menyuruh Wen untuk meminjam uang ke bank. Tetapi Wen berbalik mengeluh dan mengatakan jika dia sendiri telah memiliki banyak hutang hanya untuk membantu kebutuhan Huyu. Huyu yang merasa kesal karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tiba-tiba mengingatkan Wen jika dia sendirilah yang dulu berjanji akan selalu membantunya. Tetapi saat ini, mengapa Wen justru menolaknya? Karena sama-sama emosi, mereka pun mulai bertengkar dan saling dorong. Yang tanpa sengaja, saat itu siku Huyu mengenai otong mungil milik Wen sehingga pria itu berteriak kencang dan merasa kesakitan serta mulai memaki-maki. Akibat tidak bisa menahan emosi, dia pun mencekik gadis itu hingga pingsan di tempat. Namun mengira jika Huyu telah meninggal, Wen pun mengumpulkan semua barang-barangnya yang kemudian dibuang ke semak-semak. Dan setelahnya, dia memindahkan tubuh Huyu di bagasi dan berkendara menuju pantai Aplecau serta melemparkan gadis itu ke dalam laut. Dalam persidangan jaksa mempertanyakan mengapa Wen yang sedang berada di Teluk Lobster tidak membuang jasad Huyu di daerah itu dan mengapa dia justru membuangnya di tempat lain yang jauh dari sana. Namun pria itu beralasan jika saat itu dia sangat takut sehingga berkendara tak tentu arah hingga akhirnya tiba di Aplecoi dan memutuskan untuk membuangnya di sana. Tetapi jaksa yang tidak mempercayai alasan tersebut meyakini jika Wen yang mantan polisi tentunya sengaja memilih tempat itu karena mengetahui laut di sana memiliki arus yang sangat deras sehingga mudah untuk melenyapkan jasad. Dan lokasi tersebut juga merupakan tempat teman-teman polisinya bertugas sehingga Wen tentunya bisa menanyakan perkembangan kasus tanpa harus dicurigai. Namun menurut sang jaksa, semua pengakuan Wen tidak bisa dibuktikan karena apa yang terjadi sebenarnya hanya dia dan Huyulah yang mengetahui dengan persis. Dan Huyu yang telah meninggal tentunya tidak bisa lagi membela diri. Tetapi melihat dari kronologi kasus, sepertinya Wenlah yang terobsesi pada gadis itu. Dan dia membunuhnya karena merasa marah akibat mendengar Huyu yang akan pergi bersama Anton. Dan walaupun orang-orang percaya jika Huyu telah memanfaatkan Wen, tetapi mereka juga curiga jika keduanya tidak pernah melakukan happy ending. Salah seorang teman dekat Wen semasa SMP yang bernama Chen pernah mengungkapkan pada polisi
bahwa 3 hari sebelum tewasnya Huyu, Wen pernah mengajaknya untuk bertemu gadis itu. Namun sayangnya, wanita itu tidak pernah datang ke pertemuan mereka. Chen juga mengatakan jika Wen sangat tergila-gila pada gadis itu. Dan ketika mengetahui bahwa Huyu telah menggunakan uang yang dipinjam darinya untuk pergi bersama Anton ke Jerman, seketika Wen menjadi sangat marah hingga dia pun menggebrak meja, mengumpat, dan mengaku menyesal telah meminjamkan uangnya. Saat itu Chen mencoba meyakinkan bahwa Huyu dan Anton saling mencintai dan sebelumnya sudah pernah tinggal bersama. Sehingga saat itu Wen harus lebih realistis dan menyadari jika Huyu tidak akan berpaling hati. Namun alih-alih mendengarkan sarannya, Wen justru mengatakan bahwa dia tidak bisa melepaskan Huyu dan ingin bersikap egois demi mendapatkan cinta gadis itu. Dia juga merasa sangat sedih karena uangnya telah digunakan untuk tetap berhubungan dengan Anton. Dalam persidangan yang memiliki juri ini, pada akhirnya Wen divonis hukuman penjara seumur hidup dan dia pun mengajukan banding yang ditolak oleh pengadilan.